Setelah gagal mendapatkan satu gelar pun musim lalu, Real Madrid akhirnya membenahi skuad mereka, menambahkan pemain-pemain baru dengan sangat cepat. Sedangkan rival mereka yang gagal di semifinal Liga Champions dan Barcelona juga menambahkan banyak pemain baru untuk mencapai gelar Eropa. Kami bahas di Ruang Pandit. Let's go, kembali lagi di Ruang Pandit bersama saya Yazid dan ya kita nikmati dulu nih ada set baru dan saya ditemani juga bersama Mas Rifki kembali. Halo Yazid, apa kabar? Alhamdulillah Mas, kalau Mas Rifki gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke nih gimana coba komentarnya set-set. Ya kita coba lah, karena menyambut musim baru kan. Musim baru, kita coba dulu. Set baru. Mungkin bisa di luar, pinggir jalan mungkin. Bisa sih, di atas juga di balkon bisa sebenarnya asik sih. Nikmati sore ya. Iya, nah berarti memang untuk season baru kayak harus ya kita coba-coba dulu ya. Betul. Setnya ya. Biar nggak bosan lah. Benar. Nah, Nanti kalau misalnya kita di sofa terus jadi sofa pandit bukan ruang pandit jadinya. itu dia makanya terlalu nyaman sih kalau sofa kadang nyender. Iya, jadi memang kalau ngomong-ngomong soal musim baru, nah untuk musim depan tim-tim La Liga ini mulai gercep gitu ya. Okay. Utamanya memang dua tim yang musim lalu bersaing di tangga juara yaitu Barcelona dan Real Madrid. Coba kita bahas dulu mungkin dari Real Madrid ya Mas ya. Nah Madrid ini kan musim lalu kacau balau sebenarnya gitu. Ya ini jarang-jarang ya Madrid, maksudnya satu musim tuh nggak dapat piala apapun gitu. Iya. Ya kan ya musim-musim ya meskipun lagi jelek-jeleknya Madrid pasti ada aja satu piala gitu. Misalnya gitu. Ya cuman biasanya kayak gitu, cuman memang Mas sebenarnya kalau bagi fans Madrid ya ada tuh kutukannya sebenarnya. Apa tuh? Iya kalau baju jersey listnya hitam, nah itu pasti 0 gelar tuh. Oh. Karena terakhir 2015 kayak gitu. Pasti tuh 0. Itu udah 10 tahun yang lalu ya? Iya 10 tahun yang lalu kayak gitu. Sama soalnya dari awal musim sebenarnya fans sudah ngira wah nih iniannya hitam lagi. Oh, jadi setiap hitam tuh pasti gagal juara? Gagal juara. Walaupun musim ini kan ya masih ada sebenarnya interkontinental sama gelar Super Eropa ya. Cuman itu kan masuknya dari keberhasilan di musim sebelumnya yaitu 2023-2024 dan akhirnya bisa dapat juara itu. Sedangkan buat gelar-gelar utama yang musim 2025 kemarin ya nggak ada sih. Masih bisa 2025 kan ini Piala Dunia Antar Klub. Iya sih, paling itu makanya. Nah, kayak ini bridgingnya karena memang kenapa Madrid tuh jarang-jarang gitu kan sebenarnya gercep banget di bursa transfer. Nah, sebenarnya kalau Florentino Perez dia tuh pengen bener-bener langsung membenahi skuad karena itu musim paling enggak nih juara nih gitu Piala Dunia Antar Klub. Ancelotti langsung di iniin. Iya, gitu apalagi ini jadi pembuktian si Xabi Alonso juga ya. Iya. Nah, kan yang tadi lo bilang dia udah gercep banget kan didatengin gitu dan kayaknya butuh waktu juga nih buat peralihan dari sistem bermainnya si Ancelotti ke Xabi Alonso. Menurut gua kan itu agak berbanding jauh ya cara bermainnya antara Ancelotti dan si Xabi Alonso gitu. Yang bisa mungkin di Piala Dunia Antar Klub ini jadi pembuktian si Alonso karena kan Courtois tuh pernah bilang kan waktu ketika baru pertama kali dilatih sama si Xabi Alonso 4 hari itu kan butuh waktu untuk berubah sistem apalagi di Piala Dunia Antar Klub kan kalau kemarin baru menang juga tuh kemarin lawan apa namanya Pachuca berapa 3-0 ya 3-1 itu kan ada perubahan cara bermain lah maksudnya dengan cara bermainnya si Xabi Alonso yang benar-benar gimana atraktifnya gitu kan kalau misalnya dulu kan misalnya Ancelotti agak gimana gitu kan ya strategi yang udah gitu-gitu aja dari dulu tuh gitu. Nah, sekarang udah hadirnya Xabi Alonso mungkin bisa jadi pembeda buat Real Madrid musim ini gitu. Iya karena kalau ngelihat Real Madrid khususnya di pertandingan kemarin lawan Pachuca itu udah kelihatan lah gambaran awal permainan yang pengen dimainkan oleh Xabi Alonso gitu ya udah mulai kebentuk lah karena pas lawan Al Hilal justru malah Al Hilal yang menunjukkan bahwa mereka tuh dengan cepat adaptasinya sama si Simone Inzaghi gitu. Itu padahal kan tim Asia gitu kan. Walaupun pemainnya emang Eropa semua sih gitu kan. Ya tapi ya udahlah gitu. Itu juga kan imbang karena Valverde gagal juga penaltinya di tepis. Nah, kalau misalkan lawan Pachuca kemarin memang udah naik sih signifikan perbedaannya signifikan dari yang terakhir lawan Al Hilal lawan Pachuca udah mulai atraktif pergerakan pemainnya udah cair
rotasinya udah oke, Valverde, Bellingham, paling memang tinggal Vinicius aja nih yang harus dikurangin tuh individual permainan individualisnya tuh. Kadang memang dia mentok terus aja tuh udah kayak gitu. Jadi kan menurut lo ya sebagai lo ini fans Madrid ya. Bener Kalau lagi. fans Madrid. Iya lagi. Ini kan Xabi Alonso kan ya Xabi Alonso dan Real Madrid melakukan banyak mendatangkan pemain lah. Yang kata lo tadi kan untuk menambal atau mengisi kekosongan atau bahkan membuat warna baru di skuad Real Madrid yang buat musim depan itu hadirnya. Menurut lo transfernya Real Madrid gimana, Jit? Ya buat gue pribadi sebagai Madridista luar biasa ya, dengan pergerakan cepat ini justru sangat bagus karena memang di musim kemarin itu Florentino Perez dan Ancelotti ngomongnya kami udah cukup dengan skuad kita, kami udah cukup dengan skuad kami gitu kan. Ternyata memble di semua liga dan akhirnya dengan gercep gitu datangin pemain-pemain yang memang musim lalu itu nggak ada tuh yang ngisi tuh. Kayak pertama mereka kan datengin Dan Huijsen kan. Nah ini tuh buat nambal lini belakang Madrid yang musim lalu tuh kebanyakan cedera. Alaba, Militao itu lebih sering main di sanitas gitu, di rumah sakitnya Madrid lah daripada main di lapangan tuh berdua tuh. Terus? Nah akhirnya Dan Huijsen didatangin lah buat menambah daya di lini belakang. Nah satu lagi ada Trent Alexander-Arnold yang memang sebenarnya Carvajal kalau aku sih ngelihatnya Carvajal masih bagus gitu, masih bisa di top performanya, apalagi dia kan salah satu kapten Madrid. Sayangnya musim kemarin itu kan dia cedera ACL, jadi ya mungkin karena faktor usia juga, jadi mungkin Madrid punya kesempatan ngambil Trent, why not gitu. Akhirnya dia datengin lah Trent dan memang susah juga sih nyari bek kanan mungkin yang bisa cocok gitu sama Madrid gitu kan. Secara Trent jatuhnya udah mulai masuk ke bintang lah, pemain bintang gitu kan. Sedangkan Madrid jarang banget tuh beli pemain yang bukan bintang gitu. Makanya ya pembelian Trent Alexander ini ya cukup oke lah. Tapi menurut gue datangnya si Trent Alexander-Arnold ini bukan cuma untuk mengisi bek kanan juga, Jit. Jadi mungkin bisa jadi opsi bahwa si Xabi Alonso ini salah satu pelatih yang memanfaatkan lini tengah tuh benar-benar bukan padat ya, misalnya kreativitas tuh benar-benar di lini tengah nih. Kan waktu di Leverkusen tuh ada si Florian kan. Nah di situ mungkin hadirnya si TAA ini oke lah posisi starting line up-nya misalnya itu tetap jadi bek kanan. Nah misalnya bisa jadi opsi, dia tuh seringkali bisa jadi opsi tambahan untuk jadi seorang gelandang. Apalagi kan Trent Alexander tuh punya kelebihan passingnya yang menurut gua oke banget gitu. Karena itu bisa jadi mentok ketika mungkin di lini tengah siapa sekarang Valverde kan gitu kan. Si Madrid siapa lagi si Bellingham kayak gitu. Nah ketika mereka ada deadlock, nah si Trent Alexander ini bisa jadi jadi gelandang tambahan gitu. Nah itu kan beberapa kali pernah dilakukan TAA ketika di Liverpool, ketika posisi bek kanannya mentok nih, mereka nyerang dari kanan tuh si TAA tuh beberapa kali, mungkin beberapa pertandingan tuh sempat gue lihat bahwa dia muncul sebagai gelandang malah ngasih passing, ngasih assist tuh jadi dari gelandang. Nah itu mungkin bisa jadi opsi ketika Xabi Alonso yang kita tahu lah dia seorang gelandang, seorang pemikir, ya mungkin bisa menularkan itu, apalagi sama-sama Liverpool dulu kan sih. Gitu. Nah itu bisa jadi juga tuh. Iya karena apalagi kan Trent kan memang dia posisi awalnya sebelum jadi bek kanan kan dia sebenarnya gelandang kan. Nah itu bisa jadi kan kayak gitu. Iya makanya, dan di Inggris juga beberapa kali sama si Tuchel Southgate ya, di itu Inggris pernah dijadiin gelandang gitu, walaupun belum maksimal lah. Yeah. Nah, memang setelah sepeninggal Toni Kroos, peran itu memang nggak ada gitu. Peran distribusi bola, pengatur ritme di lini tengah tuh nggak ada di Madrid. Modric ya udah umur juga dan memang dia bukan tipe pemain yang bisa mengatur ritme di lini tengah gitu. Menjaga stabilitas tim di lini tengah itu bukanlah, karena itu tugasnya Toni Kroos selama 10 tahun ke belakang, 9 tahun ke belakang. Nah makanya peran mungkin Alexander-Arnold ini memang kalau aku pribadi sebenarnya kalau misalkan Carvajal udah sehat ya bisa aja dia main di tengah. Tapi kalau ngelihat based on satu laga kemarin yang lawan Pachuca memang secara chemistry dia masuk sih main di kanan gitu sama Valverde,
tukar-tukar posisinya, kadang Valverde yang akhirnya jadi back ke belakang, gantiin dia, dan kadang Trent yang maju ke depan gitu yang jadi opsi buat serangan Madrid. Nah kan memang di beberapa tahun ke belakang Carvajal itu selalu jadi opsi serangan Madrid di sisi kanan. Iya, karena kan Madrid selalu main di kiri. Ya. Mau Rodrigo yang main, Vini itu semuanya di kiri. Apalagi ada Mbappe juga. Di kiri itu semuanya. Nggak ada yang main di kanan. Miring lapangan ke kiri. Iya, makanya full ke kiri dah pokoknya. Makanya biasanya ada Toni Kroos yang suka switch play ke kanan. Switch play ke kanan. Nah, yang bedain Kroos sama gelandang lain mungkin kan kita kalau ngelihat pemain Eropa gitu ya, ya namanya pemain Eropa passingnya pasti bagus lah gitu, akurasi pasti oke. Cuman yang masalah yang nggak dimiliki gelandang-gelandang lain yang ada di Toni Kroos itu timingnya sama power itu pas banget. Betul. Ketika tiba-tiba kita lagi nyerang di kiri, tiba-tiba dia langsung pindahin ke kanan, switch ke kanan, itu tuh timingnya selalu pas. Nah itu yang hilang dari Madrid musim lalu. Ya itu bisa jadi THA bisa jadi solusi masa depannya gitu. Makanya fans Madrid mungkin juga pengen sih kayak gitu karena kan sayang juga ya. Iyalah. Arnold gitu tiba-tiba kalau misalnya ada Carvajal susah sih dia geser Carvajal sih. Masa dicadangin gitu kan ya kurang juga lah. Itu gitu. kan kelebihan tadi gue bilang bahwa kelebihannya si THA itu passingnya itu sih. Meskipun dia dan badannya itu badan gelandang sih menurut gue bukan badan back kanan. Biasanya kan back kanan wing back itu kan kiri kanan lah, badan tuh kan kecil-kecil, ramping buat speed kan THA kan tinggi gitu kan, kaki panjang. Nah menurut gua bisa jadi opsi gelandang depannya sih. Iya, dan Arnold juga kan jadi salah satu bisa jadi opsi buat free kick taker dan corner kick taker yang sekarang kan si Jude ya, Bellingham ya. Modric kan. Kalau corner itu Rodrigo. Kalau tendangan bebas kadang Mbappe kadang Rodrigo. Bisa jadi rebutan penalti nanti Iya, kalau penalti mah sekarang untungnya ya musim kemarin sih pada gagal gitu penalti, jadi nggak ada yang rebutan. Kalau misalnya lihat dari pemain-pemain lain kan ada si siapa nih Mas Tantuono nih. Mas Tantuono. Tantuono itu lupa. Apa namanya? Dia wander ke Argentina nih katanya kan Real Madrid. Terus lanjutin tradisinya si pemain-pemain Amerika Selatan nih kan udah lama banget nih Madrid nggak punya pemain Amerika Selatan gitu. Argentina lah khususnya. Iya, Argentina gitu kan jarang banget Argentina kan. Kalau buat dari pemain dari Amerika kan selalu pasti Brazil aja udah Brazil gitu, nggak ada lagi gitu. Iya, nah makanya memang buat si Mas Tantuono ini jadi salah satu angin segar lah buat Madrid walaupun musim 2024 tuh sebenarnya kita punya wonderkid dari La Masia tuh Nico Paz. Oke, kan tapi kan pindah ke Como. Iya, dan nggak tahu kenapa ya Madrid tuh selalu kurang percaya gitu sama akademinya. Padahal kan Nico Paz di Como juga bagus kan. Iya, si Kubo gitu. Iya kan Kubo gitu kan maksudnya. Di Real Sociedad gimana nggak jagonya itu? Iya, artinya standarnya terlalu tinggi Mas. Iya, maksudku gitu loh. Iyalah, maksudnya dengan nama besarnya Real Madrid tentu apalagi kan di posisi itu tuh ya kayak Kubo terus kayak siapa Nico Paz itu kan posisi-posisi yang diisi oleh Bellingham sama Rodrigo gitu kan. Bahkan si Nico Paz meskipun banyak aktif di wing, kadang dia juga sekarang tuh di Como beberapa kali main di posisi nomor 10 juga di belakang striker. Jadi yang tadi gue bilang pemain-pemain muda Real Madrid tuh kalau nggak spesial banget ya udah kayaknya udah dilempar aja tuh dari skuad gitu. Bener. Makanya ini tantangan nih buat si Tantuono. Apakah dia nanti bisa dapat tempat apalagi kan posisi dia ada Rodrigo, ada Vinicius gitu. Menurut lo gimana Jid? Nah kalau menurut gue memang Mas Tantuono ini menjadi salah satu opsi Madrid yang di musim lalu juga nggak ada sebenarnya Mas. Sebenarnya ada pemain kaki kiri gitu, Arda Güler. Cuman ternyata Arda Güler ketika dimainin di wing kanan dia tuh kurang eksplosif aja gitu, kurang maksimal aja gitu mainnya karena mungkin dia kurang siap dengan dan masih adaptasi lah gitu dengan ritme yang ada di La Liga gitu. Back La Liga itu kan keras gitu. Sedangkan Arda Güler mainnya terlalu stylish gitu ya. Ya tipikal pemain kaki kiri lah yang stylish gitu. Lah. Iya. Santai gitu mainnya one to. Nah, itu tuh yang enggak ada di Arda Güler eksplosifnya gitu kurang. Nah, mungkin Mas Tantuono ini dengan yang lebih ramping dan agak tinggi sebenarnya perawakannya dan dia memang lebih aktif main di wing kiri gitu. Di wing kanan. Bukan main di tengah. Nah, kalau Arda Güler mungkin bisa nanti main di half space di nomor 10 ya kan karena bisa jadi opsi playmakernya Madrid karena dia sebenarnya Arda Güler bagusnya kayak gitu. Kalau Mas Tantuono ini
kalau aku lihat cuplikan-cuplikan karena kan jarang ya nonton River Plate tuh. Bukan junior segitu-gitu kan susah juga nontonnya. Kalau ngeliat dari klip-klipnya memang dia aktif di kanan dan murni winger aja dan mungkin itu bisa jadi opsi serangan Madrid nanti gitu dengan wing kanan yang pure kaki kiri karena kan biasanya Rodrigo yang main di kanan. Kaki kanan main di kanan otomatis ya paling ngumpan gitu. Susah juga buat ngesut kan. Ini jadi padat juga berarti ya lini depannya Real Madrid nih. Iya. Padat banget gitu tinggal ya tadi cuma datengin baru siapa yang back tengah? Huijsen. Kan kalau misalnya ya kalau misalnya kita lihat di transfer sekarang kan Real Madrid tuh padat banget di depan nih. Nah itu bisa jadi PR juga sih Jit kalau misalnya si Real Madrid nggak datengin satu atau dua mungkin bisa jadi pelapis ya dan kutip ketika yang tadi lo bilang apa beberapa Alaba lain pada cedera. Balik nih udah sembuh dari cedera gitu kan tapi tetap harus ada covernya juga apalagi kan Real Madrid ya Real Madrid selalu disibukkan dengan jadwal-jadwal padat Liga Champions yang ya lo tau kayak gimana lah musim kemarin padat banget gitu kan La Liga persaingan dengan Barcelona sampai akhir musim gitu lagi di Copa del Rey dan lain-lain. Nah itu kalau misalnya tadi kita ngelihat beberapa pemain itu pemain depan semua tapi kalau misalnya nggak ngedatengin pemain belakang lagi menurut gue nih ya minimal satu lah ya mungkin Real Madrid bisa tanpa gelar lagi musim depan. Iya sih. Nah iya ini menarik juga karena memang sedikit kekurangan ya buat di lini belakang ya karena kita nggak punya pemain yang konsisten ya. Paling Rudiger itu kan badak juga ya. Iya. Buset main sampai akhir musim akhirnya dioperasi tuh lututnya tuh. Karena udah terlalu sering bermain gitu nggak sampai 90 menit saking nggak ada penggantinya tuh musim lalu. Nah, makanya didatengin Dean Huijsen. Sedangkan Alaba yang nggak tahu juga ya, dia kayaknya faktor kesehatannya udah menurun banget tuh. Yeah. Si Alaba udah nggak bisa diharapin sih sebenarnya. Dan Militao juga 2 kali ACL. Mas kanan kiri ya gimana gitu mau kalau dia tiba-tiba balik lagi terus perform ya bersyukur ya kalau misalkan nggak perform ya udah nggak apa-apa gitu ya namanya udah kena ACL 2 kali gitu tapi kalau buat nambah lagi lini belakang kayaknya nggak bakal sih paling back kiri itu harus sih. Oke, iya back kiri itu sekarang si siapa Ferland Mendy sama Fran Garcia. Tapi kalaupun nggak datengin karena kan nih susah juga ya nyari yang minat buat beli si Ferland Mendy nih so far belum ada nih padahal nih back kiri yang bagus defense nih gue promoin nih back bagus defense aja justru tapi memang gara-gara musim kemarin itu dia menurun banget performanya jadi memang susah banget buat nyari pembeli nih agennya nih nggak tahu nih kenapa nih udah ke Liga 1 aja lah kalah jangan terlalu turun sih karena ini balik lagi nanti si Xabi Alonso yang kita lihat bahwa di Bayer Leverkusen tuh yang tadi gue bilang bahwa si Alonso itu tipikal pelatih yang memanfaatkan pemain yang punya kecepatan kayak gitu-gitu. Nah ini kan butuh ya lu lari ke sana ke sini tuh butuh stamina yang bugar juga nih buat satu musim gitu. Tapi kan ketika lo punya tim tapi kedalaman skuadnya di tim utama udah bagus misalnya tapi di kedalaman skuadnya tim keduanya itu kurang bagus. Nah ini bisa jadi masalah juga buat nanti si Alonso gitu buat apalagi kan ya Barcelona lo lihat sekarang bahwa Barcelona udah meskipun gue agak mempertanyakan ya maksudnya transfernya Barcelona tuh musim ini seperti apa gitu ya mungkin belum lengkap karena kan masih ada berapa bulan lagi sebulan lagi 2 bulan lagi gitu kan 2 bulan transfer lagi karena nah ini kalau misalnya nanti si Barcelona punya mendatangkan pemain-pemain yang benar-benar bisa mengisi kosongan musim lalu ya meskipun kan La Liga Barcelona dapat apalagi nanti ada Rashford misalnya gitu Rashford sama Lamine di depan gitu itu bisa jadi sinyal bahaya buat Real Madrid di lini pertahanan yang tadi gue bilang nggak punya pemain yang bisa jadi cover atau punya backup di back belakangnya Madrid sih. Iya karena kan kayak Asensio masih terlalu muda juga kemarin bikin 2 kali kesalahan tuh dari 2 laga 2 kesalahan sedangkan Dan Huijsen juga sama sebenarnya masih muda tapi kalau misalkan kalau aku ngelihat dari pertandingan yang kemarin Pak Cuca ini orang keren sih Huijsen sih. jujur nih bahaya sih nih bocil nih keren sih terlalu tenang gitu secara main gitu dia kan back tengah dan emang udah diwanti-wanti gitu maksudnya udah banyak analisis yang bilang dia tuh punya kemampuan dribble carry bola sama distribusi umpan yang bagus lah gitu.
Nah justru di pertandingan kemarin di Pacuca ini orang jadi kayak Toni Kroos gitu, distribusi ke tengah, dia yang ngalirin bola ke tengah, bagi umpan ke kanan ke kiri gitu, bagus dan tenang gitu mainnya ketimbang Asensio yang masih terlalu mentah gitu, padahal dia lebih tua. Dan Huijsen ini luar biasa sih, dan memang bisa jadi harapan lah buat Real Madrid musim depan buat nemenin Rudiger salah satu, ya mudah-mudahan konsistensi. Ya kita lihat aja nanti di ya minimal di FIFA World Cup ini ya. Kita lihat gimana sih Real Madrid bersama Xabi Alonso dan beberapa pemain barunya yang sudah mulai dimainkan. Kita lihat nanti apakah FIFA World Cup ini akan jadi gelar satu-satunya di 2005 buat Real Madrid. Ya. Kita lihat aja nanti. Semoga aja ya. Oke, kita geser ke Barcelona nih. Oke. Karena yang tadi lo bilang bahwa Barcelona udah gagal ke final Liga Champion, tapi masih bisa dapat La Liga. Gitu. Copa del Rey masih dapatkan double lah gitu. Tapi ada beberapa hal mungkin yang bisa kita lihat ya Barcelona punya kekurangan gitu. Ya kan untuk musim depan. Apalagi kalau misalnya dia mau ngincer treble lagi misalnya gitu kan. Nah, tapi gue melihat beberapa transfer yang dilakukan si Barcelona nih Ziti. Kayak datangin siapa nih si Joan Garcia gitu kan, kiper. Terus ada juga Nico Williams. Nah kalau misalnya kiper nih, menurut lu gimana kipernya Barcelona yang musim lalu? Nah ini kan juga. Ada siapa? Szczesny. Ada sebenarnya Barcelona kan musim lalu ada 3 kiper ya. Sayangnya memang ketiganya nggak maksimal lah, kurang maksimal gitu. Karena pertama yang sering main dulu kita bahas nih Szczesny itu dari segi pengalaman oke lah, tapi musim lalu itu dia jadi salah satu kekurangannya Barcelona ketika lawan tim-tim besar lah gitu di UCL. Bahkan lawan Benfica aja pernah balas-balasan gol tuh sampai 4-5 apa waktu itu golnya kebobolan 4. Nah memang sebenarnya dengan strategi offside trap Barcelona memang itu kadang bikin kiper kan jadi bisa sering one on one sama penyerang gitu kalau misalkan tiba-tiba kelolosan gitu. Nah Szczesny mungkin bagus dari segi pengalaman dan beberapa kali menyelamatkan Barca, tapi kurang maksimal dia cara mainnya, mungkin karena udah tua juga, lebih bagusnya jadi backup gitu. Sedangkan yang satu lagi Inaki Peña, dia bagus jadi sweeper keeper di beberapa pertandingan. Jujur jarang nonton Barcelona, tapi ketika pas lawan Madrid waktu itu si Inaki Peña ini memang bagus sebenarnya, bagus jadi sweeper keeper. Ketika offside trap lewat, dia tuh jadi udah jebret, udah dibuang aja tuh bola. Timingnya lebih bagus daripada Szczesny kalau buat jadi sweeper keeper, karena memang sedangkan sweeper keeper ini yang dibutuhkan Barcelona, tapi si Inaki Peña ini dari segi shoot stopper jelek. Sangat jelek. Sangat jelek. Iya, jadi memang akhirnya Szczesny yang lebih dipakai karena ya namanya kiper kan lebih penting buat blok lah. Iya, blok antisipasi daripada buat sweeper keeper, karena beberapa kali mungkin bisa blunder juga kan. Sedangkan satu lagi Ter Stegen musim lalu karena cedera aja. Nah, tapi kalau yang aku baca-baca ya dari Indian fans-fansnya Barcelona itu nggak tahu kenapa pengen Stegen pindah sih. Nggak tahu kenapa. Pertama mungkin karena gaji mahal ya, mungkin. Terus dia kayak yang ngerasa dirinya paling jago mungkin gitu, tapi sering blunder padahal gitu. Kalau aku pribadi kemarin nonton terakhir kan Stegen abis cedera terus main lagi kemarin pas lawan Portugal di Jerman. Itu bagus kok, masih jago jadi stopper beberapa kali nepis serangan Portugal yang berbahaya. Nah mungkin ini yang nggak dilihat fans Barcelona ketika Stegen main buat Barcelona gitu. Mungkin nih kurang konsisten aja si Stegen gitu beberapa musim terakhir. Akhirnya ya fans Barca kurang puas lah dengan performanya Stegen gitu. Malah sampai pengen di out gitu kan, padahal nih kaptennya Barcelona gitu. Kadang aneh juga gitu. Ya dengan kurang maksimalnya 3 kiper itu akhirnya Barcelona datengin lah nih kiper Joan Garcia. Iya, tapi menurut gue si Joan Garcia bisa jadi kayaknya masih agak Szczesny itu masih di Barcelona nggak sih musim depan? Masih Szczesny. Tapi kalau misalnya Ter Stegen sama Szczesny masih ada, mungkin agak-agak sulit ya buat si Joan Garcia. Karena ya dengan pengalaman duanya, ya mungkin nggak tahu ya nanti ketika di latihan seperti apa gitu. Tapi dengan hadirnya 2 kiper senior di atas, dengan dia hadir ke situ sih menurut gua masih agak kesulitan untuk bersaing ya. Tapi kalau misalnya lo lihat tadi
mungkin dia bisa jadi kan salah satu kekurangan si Barcelona atau kipernya masih itu adalah kiper belum bisa banyak melakukan build up. Iya, build Gitu. up itu juga. Nah itu kan karena Barcelona itu sih tidak menghilangkan identitas build up dari bawah tiki takanya gitu kan. Benar. Nah hadirnya si Garcia ini bisa jadi solusi buat di posisi kiper yang bisa ngebangun build up bola dari bawah sih menurut gua gitu. Iya, itu juga tapi memang kalau dari yang dilihat-lihat dari statistiknya sebenarnya yang dibutuhin Barcelona dari Joan Garcia ini adalah tipikalnya yaitu sweeper kiper. Iya, oke. Sweeper kiper yang juga jago nge-save Save. gitu. Karena dia tuh salah satu kiper dengan saves terbanyak di La Liga. Itu 145 saves. Nah, itu kan karena Espanyol juga kan mungkin Iya, backnya karena jelek sama gitu itu kan. Jadi banyak saves gitu. Tapi kalau ngelihat dari cuplikan permainannya gitu, saves-savesnya gue sih ngelihat memang dia nih cara mainnya kayak si Unai Simon gitu. Perawakannya mirip juga kan. Tinggi, besar, terus refleksnya bagus gitu. Refleksnya bagus. Save-save-nya banyak, bagus juga gitu. Ya itu yang nggak dimiliki Barca gitu musim lalu. Szczęsny mungkin oke gitu beberapa kali menyelamatkan, tapi kan dia udah tua juga, refleksnya mungkin udah berkurang. Alhasil ya Barca lebih butuh penyegaran gitu di posisi kiper. Yeah. Nah, datengin lah Joan Garcia yang memang masih 24 tahun juga gitu. Sedangkan Bisa jadi regenerasi juga. Betul. Karena kan dulu kan kayak namanya kiper-kiper Barca kita kenal lah. Meskipun Valdes yang dia tuh jago tapi ngehe juga. Iya. Sebenarnya kalau kata fans Barca nih, bukan fans Barca dong ya, kayak Spanyol makanya kenapa Casillas yang akhirnya jadi starter ya karena Valdes bagus karena backnya aja gitu kalau di Barcelona. Karena permainan Barcelonanya aja gitu kalau kata fans Barca. Kayaknya hadirnya si Joan Garcia setuju. Misalnya dia masih 24 tahun bisa jadi regenerasi kiper. Iya. Investasi jangka panjang lah Investasi, gitu buat kacau. Barcelona gitu. Iya, apalagi kan kiper karirnya panjang ya, maksudnya bisa sampai 35 tahun lah gitu. Ya Apalagi pasti Szczęsny aja misalnya dia sebenarnya udah pensiun kan dipanggil lagi gitu Iya, kan. makanya. Ya bisa jadi dengan hadirnya si Garcia ini musim depan malah pensiun lagi si Szczęsny gitu. Iya. Nah, selain shoot stopper refleksnya bagus nih, si Joan Garcia tuh benar tadi kata Mas Rifki build up-nya bukan build up sih sebenarnya jatuhnya kayak distribut bolanya bagus. Dia tuh long pass-nya gitu. Long pass-nya 60% gitu akurasinya. Nah, sedangkan dengan Barcelona mungkin Espanyol ya segitu-gitu aja lah gitu penyerangan. Dengan penyerang Barcelona, nah ini bakal berbahaya sih. Iya. Bakal berbahaya ketika ada tim yang mau eliminasi dengan pressing gitu. Iya. Wah, Dia udah pakai bisa. Joan Garcia, iya. Yang apalagi dengan lini depan si siapa namanya si Barcelona ada Lamine, ada Rafinha gitu kan. Rafinha yang Depannya siapa cepet-cepet. si Lewandowski. Lewandowski itu kan bisa jadi bisa jadi Senjata makanya. baru gitu. Iya, Mungkin bisa jadi kayak golnya Bruno Fernandes waktu sama De Gea tuh dari Oh gitu iya kan. benar. Long pass-nya Long gitu. pass-nya. Nah, karena memang ketika ada tim yang mau press gitu kan ya bisa aja tuh pakai Joan Garcia yang buat distribusi bola langsung ke depan ke Lamine Yamal atau ke Rafinha gitu. Itu di lini belakang tadi kan. Nah sekarang kita lihat lini depannya mereka mendatangkan si Nico Williams. Nico Williams. Ini ya nggak tahu ya, ini jadi tanda tanya juga sih menurut gue kenapa datangnya sebenarnya si Nico Williams. Belum pasti juga sih, Ya, tapi masih memang gencar rumornya banget gencar gitu. banget gitu kan. Dia mau datangin si Nico Williams, terus ada juga si Rashford. Rashford. Kemarin si Rashford udah kode-kode Udah keras tuh ya. dia udah kode-kode keras bahwa kan dia diwawancara sama Sky Sport kalau nggak salah. Dia nanya bahwa menurut lo ada misalnya lo bermain sama Lamine Yamal gimana? Ya menurut gua ya apa namanya itu bisa saja terjadi kata dia gitu kan. Kita lihat aja nanti ke depannya. Apalagi dia masih 16 tahun. Ya muji-muji Lamine Yamal lah gitu kan. Iya, dia udah ngejelat-jelat juga tuh kan. Udah Siapa yang bakal menang Ballon d'Or katanya. Ya kalau dari segi permainan mah Lamine Yamal lah kata Rashford. Karena menurut gue di MU si Rashford ini masih nggak akan kepake. Udah nggak bakal dapet Udah tempat. nggak akan pakai karena selain kan yang dipermasalahin si Amorim itu kan karena si Rashford ini nggak berkembang, terus dia attitude-nya nggak ini banget. Nah, tapi menurut gua di West Ham tuh dia muncul lagi tuh awal-awal. Tapi Aston Villa sorry. Dia muncul lagi terus akhirnya musim redup lagi gitu. Jadi ya itu jadi permasalahan. Nah, mungkin ini ketika nanti datangnya Rashford ke Barcelona dengan cara bermain Premier League dan La Liga yang berbeda, menurut sih kalau Rashford datang ke
ke Barcelona ya bisa jadi membangkitkan si Rashford lagi, apalagi ya gue tahu Lewandowski mungkin masih tetap tajam ya, tapi ya baik lagi mungkin bisa jadi penerusnya si Lewandowski di depan gitu kan. Benar. Karena memang kalau Barcelona ini kan nggak punya backupnya Lewandowski, biasanya yang main tuh Ferran Torres gitu. Sedangkan Ferran Torres kan posisi aslinya bukan striker gitu, dia kan winger kiri atau kanan gitu. Nah dari itu mungkin alasan ngincer Rashford, karena Rashford juga kan bisa main di beberapa posisi kan di depan gitu ya. Itulah karena budgetnya minim mungkin ya ngincer yang versatile aja lah gitu. Iya. Kan Rashford bisa di kiri, bisa di kanan, bisa jadi striker juga. Tapi ya balik lagi tadi yang gue bilang bahwa Rashford nih nggak tahu ya apa namanya yang performanya tuh naik turun, di MU naik turun banget, terus kayak udah males-malesan gitu kan. Tapi kan biasanya yang pergi dari MU kan bagus biasanya. Iya, biasanya. Biasanya ya mungkin alasan Barcelona mau ngincar Rashford ya mungkin itu juga. Selain memang Rashford kan ya punya kualitas lah sebenarnya, tapi inkonsisten aja. Dan mungkin ya tadi kita bahas bahwa si Nico Williams juga lagi gencar juga nih kan. Apa namanya? Posisi kanan mungkin udah keboking lah sama si Lamine kan, karena cara bermainnya si Barcelona tuh emang mengandalkan si Lamine Yamal banget gitu. Tapi dengan hadirnya Nico Williams mungkin bisa mengisi posisi kirinya sih kan. Ya kita lihat masih ada Rafinha gitu. Rafinha juga musim kemarin kan gila banget gitu kan. Ya harusnya kan dia masuk kandidat Ballon d'Or juga gitu kan. Iya bisa. Nah kan hadirnya si Nico Williams yang ya dengan usia mungkin lebih muda gitu. Terus ya gue nggak tahu, yang nggak terlalu banyak nonton dia juga di La Liga, tapi ketika masih di Premier League ya kan menurut gue sih masih oke juga nih buat ngisi Rapinya. Enggak sih, Nico Williams Premier League kan? Athletic Bilbao. Sebelum di La Liga pernah nggak di Premier League? Belum pernah ya. Jadi kalau misalnya ya bisa jadi si Nico ini bisa jadi ya tadi bisa jadi backupnya si siapa Rafinha ketika ya sekarang tuh gini sih, maksudnya di sepak bola di Eropa sekarang dengan yang gue nggak tahu ya UEFA atau FIFA saling apa namanya tektokan buat menghasilkan uang banyak gitu kan dengan menggelar banyak pertandingan gitu. Menurut gue sih setiap tim sekarang minimal harus punya dua pemain di satu posisi yang sama gitu dengan karakter yang sama, karena tadi dengan rotasi apa namanya ketika pertandingan sudah padat gitu, karena apalagi kemarin kan ada Liga baru beres, udah ada FIFA World Cup sekarang. Pendek banget, nanti FIFA World Cup beres nih kan bulan Juli, Agustus sudah mulai siap lagi nih klub untuk ini. Jadi menurut gue dengan apa namanya sekarang tuh tim sepak bola di Eropa khususnya emang harus punya backup yang sama sih di dalam satu posisi gitu. Minimal ya ada satu pemain. Nah hadirnya si Nico Williams ini bisa jadi apa namanya covernya si Rafinha, atau bisa jadi ketika lama dengan cara bermain Lamine Yamal yang seperti itu, menurut gua itu jadi inceran back sih. Harus bikin cedera. Nah itu ketika Lamine Yamal cedera, apakah Barcelona bisa menemukan pemain yang pas nih gitu kan. Nah mungkin hadirnya dia mendatangkan si Rashford, mendatangkan si Nico Williams itu bisa jadi backup lah untuk Rafinha dan juga si Lamine Yamal sih menurut gua gitu. Nah sebenarnya kalau buat backup Lamine Yamal sebenarnya Barcelona baru banget nih kita buka tadi, baru banget memperkenalkan sebenarnya baru resmi gitu, here we go. Pemain kaki kiri juga mirip Lamine Yamal tadi, Roni apa gitu namanya, bentar. Roni Pandilasari. Aduh iya makanya susah juga nih namanya, siapa sih tadi? Itu ya dari misalnya Roni Bargi. Nah kalau misalnya emang udah dia bisa punya covernya si Lamine Yamal ya menurut gue sih oke juga gitu. Iya. Karena kan ya setiap musim mungkin gue kalau ngeliat si Hansi Flick kayaknya dia tuh tidak selalu mendatangkan pemain yang banyak gitu. Kayak di Munchen tuh kan beberapa musim dia tuh tidak melakukan banyak rotasi gitu atau melakukan banyak pergantian pemain atau mendatangkan pemain-pemain baru. Karena mungkin si Hansi Flick udah punya pakemnya di Barcelona, apalagi dia baru musim pertama ya kan? Musim pertama di Barcelona. Dia mungkin ya hanya mungkin 1 atau 2 pemain yang akan didatangkan. Kan di Munchen kan waktu itu cuma datangin Leroy Sané kayak gitu-gitu. Jadi menurut gua kalau emang mau datangin pemain baru, si Hansi Flick mungkin cuma mencari untuk backup aja sih. Gak ada pemain
pemain utama untuk mengisi 11 pertama dia. Pertama. Iya sih, memang sebenarnya agak riskan juga. Ini yang gue pertanyakan juga ya sebenarnya buat penandatanganan si Nico Williams ini agak kurang tepat aja gitu. Tapi sebenarnya fans Barca seneng sih gitu dengan datangnya Nico Williams karena kan kita tahu kolaborasi Lamine Yamal dan Nico Williams waktu di Euro. Gitu Spanyol itu kan bagus banget Mas gitu. Nah mungkin Rapinya justru yang bisa digeser aja gitu. Tiba-tiba dia main di nomor 10 atau tiba-tiba jadi false nine gitu kan. Dengan banyaknya variasi taktik yang mungkin yang dimiliki Hansi Flick ya itu bisa aja terjadi. Apalagi kan Nico Williams dan Lamine Yamal nih ya memang udah sepaket gitu di Spanyol. Ini kalau disatuin di Barcelona kan bahaya banget bisa nih jadi. buat Madrid gitu. Mungkin pengen bikin versi Vinicius dan Rodrigo-nya di Madrid gitu. Gitu. Rafinha ntar sparringnya berarti sama Mbappe gitu, striker. Iya. Ya kita lihat aja lah nanti Barcelona di di musim depan di FIFA World Cup juga nih. Ya masih aman-aman aja kan, ya kan. Di FIFA World Cup kan dia nggak ikut, jadi memang bisa punya banyak waktu lah gitu mereka buat meramu taktik dan timnya yang baru ini gitu, skuad barunya. Apalagi memang bahaya sih sebenarnya Barcelona, apalagi kalau udah datengin Rashford sama Nico Williams, bahaya sih Mas justru. Padahal tapi mereka tuh kurangnya di back kiri dan back kanan buat pelapis ya, karena musim lalu Gerard Martin ketika main di lawan Inter kebanyakan blunder betul. Gitu ketimbang bantu defense ya gitu. Ya, kita lihat aja nanti musim depan ya si Barcelona. Dia menurut gua La Liga masih tetap milik Barcelona atau Real Madrid sih. Maksudnya Atletico Madrid ya masih jadi peramai aja lah. Kita lihat. Tapi sebenarnya menarik melihat skuadnya Atletico ya. Padahal nih skuad udah mewah gitu. Tapi kok bisa cuman mentok segitu aja gitu loh. Padahal mereka striker udah punya backup 2 atau 3, apalagi ada Alvarez ya kan. Sekarang ada Alvarez, ada Sorloth. Tapi entah kenapa dengan Simeone mereka masih dengan old schoolnya aja gitu. Udah usang aja sih. Iya makanya nggak ada perkembangan. Ya terlalu mungkin ini sih mereka hormat gitu sama ya tinggal itu sih ya gue setuju dengan lo bahwa Atletico Madrid tuh udah gitu-gitu aja gitu. Maksudnya cuma jadi pesaing udah peringkat 3-4 buat ngeganggu Barcelona dan Real Madrid agak terpleset jadi juara itu sih. Tapi itu bilang kalau Atletico Madrid emang ya udah usang aja sih bersama Simeone. Mungkin bisa datang yang pelatih baru yang bisa ngasih penyegaran gitu. Iya, Diego Simeone cocok sih ke Italia sih, udah cocok sih buat latih tim Serie A sih. Jadi memang kalau buat juara Atletico harus nunggu Barcelona sama Real Madrid drop dulu baru tuh bisa juara. Susah sih. Jadi musim depan masih tetap milik Barcelona dan Real Madrid. Terus La Liga untuk tim-tim lain mungkin Real Betisnya masih belum bisa, masih Atletico Bilbao apalagi gitu kan. Ya masih milik mereka berdua lah. Kita lihat aja nanti bagaimana bursa transfernya selanjutnya. Masih ada 1 bulan atau 1 bulan setengah mungkin. Kita lihat pemain-pemain baru yang akan didatangkan Barcelona dan Real Madrid yang bisa meramaikan La Liga gitu sekali. Itu aja Jit. Oke. Kita lagi kayaknya udah deh. Cukup. Iya, cukup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke.